Buat apa teh uangnya? Total semua. Buat apa teh uangnya? Buat beli kantong kresek. Betul nggak? Jadi alasan kanan keluarga buat beli kantong kresek. Itu 100 ribu, 10 ribu. Sedangkan penerima itu 800 saja. Potongannya cuma 10.000. Bukan potongan, jadi dia punya KKS, punya kartu KKS. KKS itu digeseknya itu 200 ribu, ya kan? Ya. Tapi nggak dia yang ngegesek. Orang KKS yang ngegesek kan? Dibelanjain sama orang KKS-nya, dibeliin beras segala macam, baru dikasihkan ke penerima. Saya tanya isinya apa? Beras 9 liter. Ayam berapa? Ayam sekilo. Beras 9 kilo, telur 1 kilo, Ayam? ayam 1 kilo, terus pokoknya yang lainnya cuma 1 kilo. Nah, yang terjadi di Cikaret itu, mereka harus menebus itu 10.000 dengan alasan membayar uang kresek itu. Beda dengan pemoyanan. Kalau pemoyanan nanti arahan dari Kemensos membuka e-warung. Oh gitu. Jadi di warung. Jadi di e-warung itu mereka menebus itu tuh 5.000. 5.000 tapi ngasih Indomie 2 macam 2. Bagus itu. Jadi dia beli. Bagus. Beli Indomie 2, keuntungan dari Indomie itu buat si pengelola warung itu. Nah, kalau di Cikaret Terus ada DOP-nya, sebenarnya itu sudah ada DOP-nya. kalau di Cikaret bukan. Jadi langsung tebus 10.000 dengan alasan kresek. Itu Pak Anies kemarin ngobrol sama Bu Rita ya. Itu temuan. Nah, kalau untuk ATM PKH itu semua dipegang sama kader-kader dan ketua-ketua umumnya. Jadi seorang itu tidak lupa. Jadi kadernya yang kepala semua ditampung di kader semua, baru sama kadernya dipanggilin orangnya ke rumah kader. Jadi ngambil uangnya di rumah kader. Itu ada pemotongan. Nah, kalau hasil investigasi kami kemarin sama dia kedua, saya sengaja ngajak Asep, ngajak Pak RT. Kami orang-orang luar gitu kan, investigasi masalah PKH itu. Emang si kartu itu dipegang oleh kader, oleh pengelola aja, kartu PKH, dan digesek oleh pengelola itu sendiri. Tapi di saat diserahkan ke si penerima itu menurut karena diberikan dengan serut ATM itu sama serutnya ya. Sama serutnya. Nah, cuman di bagian DTPKS itu, nah itulah yang menjadi kejanggalan kami. Nah, terus kan sebenarnya kartu PKH itu kan mestinya si penerima yang pegang. Iya. Bukan pendamping, bukan kader. Harus masing-masing pegang. Nah, sekarang gini, kalau permainan struk itu kan banyak, karena penerima PKH itu bervariasi loh. Iya. Ada yang sekian, ada sekian, ada yang sekian. Kalau struknya masih bisa dimainin loh, jangan salah. Struk itu. Kalau kartu dipegang, ya. Kalau mainin itu, oke itu ada kemungkinan. Tapi yang jelas, akhirnya orang itu jadi terikat. Ya terikat sama si kader tadi. Ya kan, Pak, kalau nggak baik-baik sama si kader nggak nurut nih, ya kan, bisa nggak dicairkan nih, pikirannya begitu. Nah, misalnya ada yang cantik ya ada selingkuh, misalnya, terus nanti, mau pada mau ngurus ini nggak? Tapi kasihlah transportasi 50.000. Enggak sudah. Itu bisa terjadi. Iya, terjadi di situ. Itu terjadi. Betul. Kalau mau kutipin yang 1.000, 2.000 atau 5.000 terlalu kecil. Betul. Kalau kita penerima nih, ini kita kritis sama pendampingnya ya. Iya. Bulan depan nggak terima. Iya bisa nggak terima. Karena dia takut. Makanya diapain aja mau. Bulan depan nggak terima. Kalau permainan struk aman misalnya, tapi itu ATM bukan patungan. Iya. Bisa kontrol. Iya. Kalau ATM sisa saldo itu aja yang kasihkan. Iya. Pasti benar. Iya. Tapi kalau di tabungan enggak terlihat kan siapa yang masuk. Iya. Kalau ATM masih bisa jangkauan. Kalau itu gini, ATM pun kadang-kala kalau misalnya kondisinya itu si pemegang kartu itu takut, ya kan dikasih berapa aja pasti nerima. Misalnya ada potongan 10.000, nah aja lah, yang ongkos iya lah. Ya tapi kan kali, ya kan terus kalau dia protes nih, diajar sama dia. Sekarang gini, kan kebanyakan di kita orang awam, dia tidak mungkin ya struk, tidak mungkin hanya struk. Iya. Ibu dapatnya cuma 600, karena kita nggak tahu
Iya. Betul. Karena itu saya ini kan mendapat pada PKS ya, bukan tunjukkan anggota. Ya sekolah udah bisa. Soalnya waktu verifikasi dari semua gimana? Beda lagi, resmi itu lebih parah lagi itu. Itu efeknya efek politik dagang. Ya kan? Semua pemegang kartu tadi dia megang 1.000 orang, dia punya 1.000 suara. Pemilihan RW nih, ya kan pasti deketin tuh. Suara itu kemana? Dia cepat-cepat aja jadi, ya kan? Jawa Barat PKS Karena benar. Iya. Ada penerima. Polanya begitu. Iya. Ada kalanya politik bener itu. Nah, ya iya. Bener Pak, lu pas Ya, saya nih. kalau nggak pilih ini gua stop nih. Tapi ulang tadi ya, karena PDI masih PDI mana? Ustadznya ada dia ngirim ke anak polisi, dengan RW. Jadi dia ke Ustadznya setiap orang memberikan belangko untuk pencoblosan RW. Bahasanya jangan lupa, jangan lupa datang ke saya timpal saya. Kamu Ustadz, jangan tolong. Mana hak mereka? Iya. Kalau kamu terus pinter, bawahan kamu cuma bertolong. Mukanya merah enggak? Itu di wilayah Siakang ya, kemungkinan bisa dikritisi ya. Tapi pada umumnya, Jawa Barat kenapa bisa menang ini PKS? Karena begitu manut guru ngaji, tau nggak? Guru ngaji yang dipegang, jemaahnya semua masuk ke situ. Saya dipegang sama Kiai Ustadz PKS ya. Betul. Semua jamaahnya pasti ke PKS. Itu fakta ada kamu ada politik ya. Iya. Fakta itu. Memang betul. Mereka masuk melalui agama karena orang takut. Iya. Terus PKH juga Nah, di saya juga tahu. Jadi mereka juga gini, mereka itu supaya ustadz ya kan, maaf nih ya kan, bukan mau memojokkan Islam enggak. Iya. Ya kan, karena ini kita bicara PKS itu ustadz. Jadi ada beberapa orang yang khilafah ya, yang mendukung Prabowo nih. Saya pernah tanya, saya video call, kenapa kamu kok malah milih tentara? Kata Pak Ustadz, Jokowi PKI. Gitu doang. Jadi bukan membaikin Prabowo itu, tapi jangan pilih Jokowi. Karena Jokowi PKI. Jadi mereka tuh tahu PKI nggak punya agama, musuh Islam. Ya siapa yang dicap PKI ya nggak dipilih. Ya kan? Kalau bagi khilafah, Jokowi lawan anjing aja, ya kan kalah Jokowi. Lebih baik pilih anjing daripada pilih PKI, gitu loh. Kalau misalnya orang itu kalau misalnya digiring, pada pilih Prabowo karena Prabowo pilih, pada nggak percaya malah. Tapi dia mengharamkan lawannya, otomatis dia milih Selain yang pasti. betul gitu. Kota kosong itu masih kalah gitu. Iya kalah. Kalau di kelompoknya PKS kalah. Ya, kenapa? Rata-rata begitu. Iya, rata-rata begitu. Kenapa Jawa Barat PKS? Tapi itu metodenya. Karena di sana kan bisa pesantren. Udah PKS mah kiainya pegang. Jamaahnya itu kok. Gawe ya. Iya. Kan begitu kerja kita kan. Waktu di PKS itu sudah siap. Ya. Jadi dia sudah beberapa daerah sudah dibuatkan undang-undang syariah. Bukan anti syariah kita. Ya kan bukan, tapi jangan dirubah dong negara republik jadi negara agama. Ya kan kasihan penduduk bangsa. Ya itu aja. Bukan saya anti syariah, tidak. Saya itu sebetulnya kalau dibilang syariah asli. Saya nggak mau kok ya riba itu utang-utang yang berbunga nggak pernah mau. Ya kan? Nah, tapi kalau merubah bangsa nggak bisa gitu ya kan? Nah apa namanya ini? Mereka sudah siap. Kayak Aceh, hampir seluruh Aceh itu syariah, ya kan? Terus ada kota-kota tertentu yang syariah. Itu undang-undangnya sudah dibuatkan, ya kan? Kalau sampai nih PKS menang, ya, misalnya kepala daerah ini menang PKS, itu sudah berlaku undang-undang syariah. Memang mereka sabar, menangnya mereka sabar, pelan-pelan, ya kan? Ya ini ikutin gerakan kaum nasionalis zaman dulu, ya kan? Bawah tanah, program bawah tanah terus nih. Ya, itu tahu-tahu muncul gede gitu. Ya, iya, seperti PKI dulu gitu juga, ya kan? Mereka gerakan bawah tanah dulu, begitu mulai dibentuk partai politik dia naik langsung jadi, ya kan? Partai nasionalis aja kalah gede waktu itu. Maka Soekarno takut. Soekarno takut sama PKI. Kalau Soekarno nggak takut kayak Soeharto, dihajar PKI kan selalu takut. Ya kan? Ya bahasanya mau nasionalisme, mau
menyayangi sesama bangsa, tapi tetap aja takut gitu ya kan. Artinya apa? Harusnya dibubarkan PKI-nya. Betul sih Pak Betul ya. Kalau nasional itu bergerak kan ada momen ya. Untuk ada itu segala macam. Tapi kalau ini syariah ini dia di bawah terus kan. Iya, Kali betul. iya, nggak peduli tuh. Iya. HSP dasar apa kapasitas mencakup pasti muter ke pengadilan. Itu masih masuk. Sampai jangan jauh-jauh. Keadaban di ruang CRP aja dengan itu FPO ya punya yang menyalahkan Megawati. Jangan menyerang Megawati itu nggak jalan dong, momennya bukan politik. momen pengajiannya masih digunakan, apalagi momen pengajian. Iya. Setiap hari kan pasti dokumentasi masuk. Dia kan bilang begini, Megawati itu merubah Assalamualaikum menjadi Pancasila. Nah, itu. Saya bilang sejak kapan Megawati merubah Assalamualaikum menjadi Pancasila? Lu jadi apa? Adapun sekelompok orang yang tidak mengakui Pancasila itu ada. Yang ngomong dia doang sendiri dikritik sama FPI itu. Begitu. Adapun sekelompok orang atau segerombolan orang yang tidak mengakui Pancasila itu ada. Saya gitu dulu. Saya sendiri yang berbicara di depan-depan orang FPI. FPI itu Pasukan ngomong, itu pasukan bener kan? Kalau zaman saya itu pasukan PKI itu banyak. Saya bilang tidak ada Megawati berbicara Assalamualaikum menjadi Pancasila. Adapun sekelompok orang yang anti Pancasila itu ada. tapi kan jadinya bilang begitu ya. Megawati sekarang jalan mengganti Assalamualaikum jadi Pancasila kan tidak ada. Dari mana ada Assalamualaikum menjadi Pancasila? Tidak. kan ada FPI semua. Iya. Nah kalau pidato ya, kalau pidato nih, pidato itu boleh salamnya apa aja. Seperti waktu itu saya diskusi di MUI ya, ketua MUI ya di Gosali atau apa itu, yang di Merdeka itu kan anaknya Abdul Bino, ya iya itu, ketua MUI Kota Bogor. Ada di situ diskusi tentang apa namanya itu intoleran dan radikalisme. Itu ada romo dari Katolik, pendeta dari Kristen, Protestan, ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, ada tokoh masyarakat. Semuanya salam pertamanya Assalamualaikum. Saya debat, kok diucapkan Assalamualaikum? Oh kami menghormati dengan takut. Itu bedanya tipis. Ya saya takut tapi saya bilang menghormati, padahal saya takut. Harusnya tetap aja, misalnya Kristen nih Shalom Alaikum ya, Shalom Alaikum, Assalamualaikum, namo budaya, salam kebangsaan, salam kebajikan, terserah gitu. Tapi salam agamamu yang pertama itu berarti benar-benar kamu dihargai ya kan. Atau kalau perlu salam Pancasila. Kenapa ya Pak? Siapa yang mau menentang salam Pancasila? Enggak asal kita Pancasila, kecuali salam Paluarit. Itulah yang dilakukan Megawati. Nah begitu. Kenapa? Karena memang kalau mau menghilangkan intoleran itu harus tidak ada mayoritas minoritas. Kalau mayoritas, ya mayoritas itu kan Muslim. Islam itu rahmatan lil alamin. Sebagai kalau ada kerusuhan di Indonesia yang mana itu tidak rahmatan lil alamin, yang salah siapa? Ya mayoritas. Ya mayoritas Islam. Islam rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin itu membawa kedamaian. Justru kok malah di Indonesia ini mayoritasnya rahmatan lil alamin, tapi kok malah rusuh. mereka mayoritas membawa kedamaian. Nah, ini buktinya apa? Rusuh terus. Ya tahu kan gitu. Coba kalau kita balik, lu mayoritas, kecuali mayoritasnya PKI. Boleh rusak ya. Ini kan mayoritasnya maaf gitu. Rahmatan lil alamin. Kalau mayoritas selalu mengganggu. Iya, gitu mayoritas itu nggak usah ngomong aja udah semua takut. Nah kalau saya menentang yang begitu, gitu. Saya Muslim, tapi salam saya sama salam Pancasila. Kenapa? Saya nggak mau menakut-nakuti saudara-saudara kita di luar Islam. Saya nggak mau. Ya kan saya nggak tahu agamanya masing-masing orang apa. Nah kalau saya menghormati sampai ke sana. Ya kalau misalnya di masjid, ya kan? Misalnya saya diundang di masjid nih, ya kan? Silakan Pak Oscar memberikan sambutan. Pasti saya assalamualaikum. Karena rumah Allah di situ, ya kan? Kalau di gereja saya assalamualaikum, ya kan? Ya salam berdasarkan kepercayaan agamanya dan di rumah ibadah itu. Gitu. Artinya kita menghormati itu. Walaupun saya mayoritas,
Tapi kalau saya datang ke Hindu, ya namo budaya gitu, ya kan? Karena saya menghormati jamaahnya orang-orang Hindu. Kalau saya tetap assalamualaikum, itu penghinaan bagi mereka. Coba kalau mereka besar ngelawan, gitu. Nah, karena mereka kecil, gitu. Ya kalau gitu ada, gitu doang kok. Iya. Itu kalau beritanya sampai keluar, ya ada misalnya umat Hindu, umat Buddha, umat Protestan di sini dianiaya. Ya wajar kalau misalnya di Israel orang Islam dianiaya. Ya mereka juga membela bang saudaranya. Iya. Ya kan, nggak serta merta mereka ini begitu, nggak mungkin. Ada ininya. Pasti ada sebabnya. Kalau nggak ada sebab usaha nggak mungkin. Emang hukumnya produksi minoritas mayoritas. Ya. Yang minoritas